Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Al-Falah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Tepat di hadapan saya kaligrafi indah tertulis kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita disuruh menyembah Allah sampai datang al-yakin, al-yakin al-maut. Dan tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk bisa beribadah sampai datangnya kematian. Karena yang pasti dalam hidup ini adalah al-maut. Aksiru dzikra hazimil laddah. Suruh perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Jamaah yang Allah muliakan, kali ini kita akan coba bahas judulnya selalu ada solusi. Judul ini berkait dengan bahasan-bahasan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggiring manusia untuk merapikan ibadah. Karena kalau ibadah sudah rapi, si pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan bertawakal. Dan orang yang bertawakal, orang yang tahu bagaimana solusi yang Allah berikan. Dalam Quran banyak sekali tertulis ini. Pada bab ini dikedepankan surat Ali Imran ayat 76. Ketika Allah berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ada kitah minal ayah, potongan ayat yang pendek. Allah berfirman, bala, artinya bukankah demikian? Man awfa bi ahdihi, siapapun orang yang mau menepati janji, wattaqa, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah mengatakan suka dan cinta sama orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah bicara Allah suka, nggak ada yang sulit. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji, ketahuan kelasnya manusia. Jangan orang menganggap kalau dia sudah beriman gak diuji. Justru Allah suka orang yang beriman merintih. Allah suka orang yang beriman berbahagia. Karena orang yang beriman dituntut dua hal dalam hidup, imma sabar, imma syukur. Hidup ini kan bukan masalah kaya atau miskin, bro. Hidup ini bagaimana bersabar, bagaimana bersyukur. Ya kalau semua minta sih pengennya kaya, betul. Lah kalau semua kaya, yang dagang pinggir jalan siapa coba? Ya repot juga. Orang sih pengennya semua sehat, iyalah, mana berani dia minta sakit.
Cuma kalau semua doa dijawab, Allah bikin semua orang sehat, rumah sakit nggak ada pasien. Oh ya nggak bisa. Orang semua minta pinter, cerdas. Lah kalau dijawab semuanya pinter, guru nganggur. Ada masyiahnya Allah yang kita nggak bisa tolak. Masyiahnya Allah. Sehingga terkadang kita panjatkan sebuah keinginan, ada yang Allah kasih langsung. Ada yang Allah pending. Ada yang Allah tuker, karena ente minta bisa merusak. Ini masyiahnya Allah nih. Nah, itu semua ada dalam fasilitas alam ini. Makanya Allah cuma kasih bayangan nih di Al-Quran surat Al-Imran ayat 76 ini sebagai bentuk muqaddimah bahasan kita. Bala man awfa bi ahdihi. Kita berusaha untuk jadi orang yang tepat janji lah. Janji yang pertama tentu komitmen kita sama Allah di alam ruh. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, kita menjawab qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian yang menciptakan kalian? Di alam ruh kita berkata bala syahidna, kami bersaksi. Tolong sekarang jangan pernah kita nggak memiliki Tuhan. Kita harus memiliki Allah. Nanti kalau sudah paham rububiyahnya Allah, kita ngomong uluhiyahnya asik. Jangan cuma panas kalau bendera la ilaha illallah dibakar. Jangan cuma panas. Karena panas bukan solusi. Belajar itu solusi. Loh kok sampai ada orang yang membakar la ilaha illallah? Dulu nggak ada yang berani. Kok sekarang berani? Padahal tulisannya nggak berubah, benderanya nggak berubah. Itu cuma media. Kok ada yang berani membakar? Karena si pemilik la ilaha illallah bukan pemilik la ilaha illallah yang dulu. Kita lahir di Betawi nih bro, gede di Jakarta. Sampai tahun 80-an akhir, namanya bulan Ramadan, nggak ada yang berani orang pagi dagang makanan. Sekarang tahun 2000, Masya Allah, Kang dagang petang-tang peting-ting, peteng-teng petong-tong, nyobain lagi. Akhirnya orang-orang kafir kan enak betul. Dia ngemil, ya, dia minum sampai iklan TV pada kurang ajar. Ini lagi nggak Ramadan, nggak ada iklan sirup siang-siang betul. Masuk Ramadan, masuk, pakai slow motion lagi. Gelak botol jatuh ke air, air muncrat. Kita emang lagi seret di rumah. Ini jangan ketawa aja nih, negeri kita lagi diacak-acak nih ya. Kita lihat muatannya bro. Karena banyak orang menganggap seperti itu. Kan orang imannya beda-beda. Buat yang kuat istighfar, buat yang gak kuat GoFood. Betul. Masak tanpa minyak. Pulsa, Masya Allah. Ya ini bahaya. Oh gak bisa, harus dikritik nih. Jangan-jangan memang banyak yang kita lakukan ini tidak seperti yang diharapkan. Padahal agama nggak berubah, orang penampilannya bisa berubah. Makanya kalau dalam bahasa agama nggak dituntut style. Kembali kepada antum, saya sering sampaikan, bajunya Rasul sama bajunya Abu Bakar nggak sama. Bajunya Abu Bakar dengan Umar, Utsman, Ali nggak sama. Apalagi sama Khalid bin Walid, apalagi sama Amr bin As yang perlente, nggak ada masalah. Yang penting jangan membentuk tubuh, yang penting jangan isbal. Yang penting pakaian untuk menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Ada standarisasinya, sisanya mirip. Islam yang di Indonesia, Islam yang di Arab. Islam yang di Arab, Islam yang di semua alam dimasuki. Islam rahmatan lil, harusnya masuk dong. Nggak ada bahasa yang nggak masuk. Ini agama sudah disampaikan. Dulu orang Arab, orang kafir Farsi bertanya ke Rasulullah, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini Islam ngajarin semua. Sampai kata sahabat, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Untukmu tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Agama udah sempurna. Yang 14 abad turun tuh Islam, 2018 di ujungnya juga sama. Nggak usah pakai Nusantara. Loh kok la ilaha illallah dibakar? Kan Nusantara mau begitu. Oh ya nggak bisa.
Sampai pojok manapun nggak bisa. Kalau anda seorang muslim, la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan. Pun Musa bertanya ke Allah, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu berkata la ilaha illallah. Jawaban Allah apa? Ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kaffa wa la ilaha illallah fi kaffa malat bihina la ilaha illallah. Allah nggak bilang na'am, iya Musa, enggak. Allah bayangkan, dengar Musa, jangan meremehkan la ilaha illallah, apalagi sampai ngebakar. Itu la ilaha illallah kalau diletakkan pada sebuah daun timbangan, pada daun yang lain diletakkan 7 lapis langit dan isinya, kecuali aku, dan 7 lapis bumi dan isinya. La ilaha illallah lebih berat, kata Allah. Jangan remehkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kuciptakan kalian. Karena la ilaha illallah kuciptakan bumi ini. Karena la ilaha illallah Indonesia merdeka berkat rahmat Allah. Karena la ilaha illallah Pancasila ditegakkan dengan kalimat tegas ketuhanan yang Maha Esa, dan yang Esa cuma Allah. Ini 2018 nih agama remeng. Agama remeng. Orang dibikin bingung sehingga hidup seakan tak ada solusi. Perasaan baru kemarin kita menggalang dana buat tsunami Aceh, serang beberapa tahun dihantam Lombok. Ngumpulin dana belum untuk urusan Lombok, dihantam Palu. Palu belum beres, Gelagat sudah ada nih di Jogja, di Wonosobo, beberapa tempat lainnya. Kok masalah tak kunjung reda, Zat? Lagi pusing mikirin tsunami, mikirin gelombang laut dan lainnya, ada kapal meledak ke laut. Dibikin bingung kita, masalah tumpang tindih, betul? Tapi tetap fokus bro, 2019 ini berkait nih ya. Karena berjalannya sebuah negeri ini kan tergantung yang mimpin. Kalau yang mimpin jangan disalahin, karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang siapapun dia. Jadilah rakyat yang pinter, supaya tahu kamu harus dipimpin sama orang yang paham. Paham apa? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah punya iradah, kehendak dan kemampuan. Buat Allah tinggal mengatakan kun fayakun, nggak ada yang susah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat Allah yasir bro, mudah. Mudah, nggak ada yang sulit. Cuma penyebabnya dibikin. Dulu ada seorang pemuda yang Nabi tanya ketika dia berbaik hati sama Rasul, apa yang kau minta dariku wahai pemuda? Kata tuan anak muda, saya nggak minta yang lain Rasul. Saya cuma minta saya menjadi pendampingmu di sorga. Nabi senyum. Aja nih orang. Mintanya simple, nggak macam-macam. Nemenin ente di sorga Rasul. Minta yang lain kata Rasul, itu aja. Yang lain itu aja Rasul. Ya udahlah, itu hal mudah lah. Tapi tolong saya perbanyak sujud. Itu bahasa Rasul. Karena kalau bicara minta siapa juga bisa. Minta apa aja boleh. Allah umum kok. Bahasa Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Yang penting kan nih mufrad. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Terjadi gempa bumi, gemeternya Rinjani, batuknya Krakatau, bangkisnya Semeru, sudah terjadi. Orang ketakutan. Yuk berbuat baik, yuk. Caranya bagaimana? Tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Sedekah nolak bala. Dia sedekah ke laut. Kita bilangin baik-baik. Jangan sedekah nggak ke laut, dibelain sama orang Jogja. Teruskan, ini tradisi, bukan syirik. Boleh saja ngasih ke laut. Pak, kalau sedekah boleh ke laut, buka surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang berhak dapat sedekah. Di situ 8 golongan nggak ada laut. Susah nih jatuh cinta sama dewa ubur-ubur yang begini nih.
Dari mana sedekah ke laut? Sedekah ke 8 golongan atau ayat 60 mau kita robah. Kalau sudah bahasanya perubahan dalam agama, An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah yang jawab. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, hukum telah disampaikan, contoh telah diberikan, nggak ada yang tertinggal satu juga, kata Rasul. Kamu malah memilih cara yang nggak diajarkan, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Bablas. Bukan makin dekat ke Allah, makin jauh kita. Solusi nggak ada. Pengen selalu ada solusi, pengen Ustaz. Makanya dibahas nih. Beruntung di Bambu Hapus kita bahas nih. Mudah-mudahan melalui segelintir orang ini kita paham deh. Cuma nih panitia ngasih kode mulu nih kayak pramuka, kan. Suruh maju. Masih ada 3 bis lagi yang belum masuk. Boleh. Fadal, makin deket makin gampang hadiah nih. Fadal. Ya silakan. Ya. Berbagi tempat buat yang baru datang nih. Fadal. Masya Allah. Fadal. Ya. Iya, itu ayat yang pertama tuh. Allah berfirman, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Komitmen ya. Tolong, man aufa bi ahdihi, barang siapa menepati janji. Ini bicara diri kita ya. Sebagai anak ke orang tua janji berbakti, sebagai hamba ke Tuhannya janji beribadah, sebagai suami kepada keluarga janji untuk memberikan nafkah, sebagai istri kepada suami dan keluarganya janji untuk bisa berbakti pada suami dan keluarganya, sebagai anak bangsa berbakti untuk taat pada pemerintah selama nggak melanggar syariat. Tolong komitmen. Sebagai pejabat di atas ini tolong tepati janji. Sumpah jangan cuma sekedar ritual. Takutlah sama Allah. Ada waktu yang Allah katakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hati-hati, hidup ini berputar. Sekarang ente di atas, besok di bawah. Yang di bawah nggak usah melas, besok ke atas. Hidup berputar. Cuma bukan itu permasalahannya. Semua ada selesainya. Allah bakal tanya tentang nikmat yang diberikan. Masya Allah. Allah cuma pengen aufa bi ahdi. Tolong kalau kamu punya janji, komitmen. Karena Anda kalau berjanji berdusta, kebaikan tak akan pernah mendatangi Anda. Anda belajar rutin tiap hari, kajian rutin, punya utang nggak mau bayar, nggak berguna pelajarannya. Giliran lagi mau minjem dandan berapi. Mau kemana mak? Ngutang. Orang gitu ngutang dandan. Tapi giliran ditagih melengos, belaga melas. Ya hati-hati nih, komitmen nih. Ente kan ada janji. Kalau emang nggak mampu tinggal ngomong. Nanti yang diomongin ngundurin waktu, ya udah. Itu udah ngomong apa adanya. Saya perpanjang waktunya. Itu pahala buat yang memperpanjang 2 kali lipat dari hutang yang diberikan. Ada keterbukaan. Semua hal. Ada komitmen dalam hidup yang mesti kita pahami, aturan main. Tolong, ini sumber awal. Kerusakan ke depan tergantung janjimu hari ini. Kalau kamu janji baik, Allah berikan kebaikan yang banyak. Apalagi ditawarkan sama Rasul, niat baik saja pahalanya 1 kan. Niat jelek nggak dinilai dosa, tapi membatalkan niat jelek pahalanya 1. Ini Islam. Oh Masya Allah. Ayat yang kedua, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Dulu zaman Rasul ini ada sebuah perjanjian yang dibuat. Terukir dalam ayat dikatakan kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Muhammad, kata Allah, bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin. Jadi kalau dulu itu sahabat Nabi sudah beriman sama Allah dan Rasulnya,
dipegang janjinya. Orang beriman dilihat dari janjinya. Karena Allah mengatakan, "Kaifa yakunul musyrikina ahdun indallahi wa rasulih." Kamu bagaimana sih Muhammad bikin perjanjian sama orang musyrik yang tidak kenal Allah dan Rasulnya? Udah pasti bohong. Udah pasti mereka melanggar. Lah sekarang banyak orang Islam tak melanggar janji jabatan. Saya kan ngajar di KPK. Saya lihat banget tuh kalau di KPK yang pada kecekel tuh, ketangkep tuh. Orang Islam. Emang dia nggak janji? Janji. Baik janji ketika sumpah jabatan atau tiap pagi dia bilang apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Janji bukan? Janji. Ini bambu hapus ya, janji. Kalau kebayoran janji, pakai janji. Bahasa Betawi macam-macam, janji, janji. Janji aja. Iya, kamu bikin komitmen perjanjian sama orang musyrik yang hidupnya nggak dipantau oleh Allah katanya, yang nggak ada rasul yang dia tuntuni, yang nggak bisa. Makanya kalau pengen bikin janji, mendingan tertulis dah. Karena ini orang bisa bohong. Jangan gampang mengiyakan orang yang kita nggak tahu imannya. Allah bilang begitu. Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram. Kenapa patokannya Masjidil Haram? Dulu Masjidil Haram Ka'bah itu tempat semua orang beribadah. Hatta orang musyrik Quraisy. Mereka juga beribadah di Masjidil Haram. Mereka merasa memiliki Masjidil Haram. Nanti itu bahasa penjelasan tentang berdirinya Masjidil Haram. Bukan dari wakaf, tapi memang dari urunan semua suku Quraisy supaya merasa memiliki Masjidil Haram. Makanya walaupun mereka musyrik, mereka komitmen takut sama yang namanya Masjidil Haram. Dulu begitu. Kecuali perjanjian yang dibuat di Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka, begitu pula sebaliknya. Kalau memang dibuat janji di Masjidil Haram, kamu tolong yang lurus, jangan berkhianat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Lurusnya kamu dalam janjimu kepada Allah dan Rasul, itu penyebab Allah menyukai orang yang bertakwa. Allah menyukai kamu dan kamu disukai karena takwamu kepada Allah. Makanya wajar kalau disimpulkan orang Islam itu dilihat janjinya. Kalau dari janji sudah mulai bohong, udah nggak benar nih. Sifat Rasul itu kan sidik, tabligh, amanah, fatanah. Beliau orang yang sidik, jujur, tabligh, penyampai, amanah, betul-betul nggak berkhianat. Fatanah, cerdas, sifat Nabi. Karakter mulia para penghuni sorga, nggak akan pernah mendustakan janji. Kalau seorang dokter waktu mau diwisuda dibacakan janji, sekian banyak janjinya, sehingga ketika buka praktek nanti lembutnya sama pasien. Pak dokter lembut banget sih sama pasien, kan sudah jadi perjanjian kami sebagai dokter harus lembut melayani pasiennya. Kita pernah berjanji loh, ini Jones sih belum ngalamin. Selain Jones dan Jonesa, ya, jomblo ngenes. Buat yang sudah nikah tahu ada ijab kabul gak? Itu janji loh. Kita berjanji di depan penghulu, di depan saksi, mahar kita berikan, wali lengkap semua melihat. Kita berjanji sebagai suami akan menjaga dan lain-lainnya. Sekarang mana? Kamu baikan sama pasien ketimbang sama istri. Kamu banyak bohong. Mana janjimu? Pantesan rumah tanggamu oleng. Lawang janji banyak kau dusta kan? Ya saya gimana nggak kesel Tat? Saya nggak tahu dia dulu, pas kawin jadi tahu emang begitu. Awalnya nggak tahu, udah nikah jadi tahu kan gitu. Tapi setelah Anda tahu, jangan kurangin rasa. Kenapa? Karena cinta yang sejati ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Kata Jonas, enak juga ya.
Makanya nikah buru-buru lelet bener ya. Nungguin Dajjal turun lamaan. Sudah subhanallah, janji yang pasti dalam agama. Masya Allah, kalau mereka berjanjinya betul, lihat janjinya Muhammad. Tapi kalau mereka orang musyrik, bukan pada tempatnya janji, komitmen tertulis. Kalau tidak pasti berkhianat. Penekanan buat orang Islam merasa terpantau dalam hidup. Ya, bukannya tidak bisa kita berbohong. Lalu nggak ada yang lihat, cuma kan ada komitmen sama Allah, itu permasalahannya. Apalagi dapat bocoran, kata Allah, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma. Di pundakmu ada 2 malaikat tuh yang mencatat semua perbuatanmu. Jangan kamu merasa nggak terpantau, terpantau. Kamu nggak berasa hidupmu makin istidraj, makin uring-uringan. Kamu merasa tambah jaya dengan jauh dari agama dan Allah. Jujur, waktumu akan tiba nanti. Kau akan lelah dengan dosa yang kau lakukan. Begitu kata Ibnu Qayyim, idza kunta aw hasadka dzunub fada'aha wa in si'ta falyasta'nis. Hei manusia, kalau kamu sudah lelah sama yang namanya dosa, tinggalkan dosa. Ada masa di mana kita lelah dengan dosa, capek. Bukan nggak bisa berdosa, bisa, cuma capek. Dosa bikin capek, ibadah tidak bikin capek kalau kenal Allah. Ketika ditafsirkan makna Allah dalam tafsir Bismillah, Bismillah Allah ilah wa wala, kata Ibnu Katsir kan, ilah yang diibadahi dengan benar, wa wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Orang yang kenal Allah tidak lelah beribadah. Baik sholat, zakat, puasa, haji, nggak lelah. Berumah tangga, nggak lelah. Bermuamalah, nggak lelah. Lawang semua karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kamu tahu semua yang kau lakukan lillah, salatku, hidupku, sembelihanku, matiku hanya untuk Allah, enggak ada lelah dalam berbuat baik. Ya manusiawilah, kalau badan lelah manusiawilah. Ya, capek Ustaz, saya dibohongin mulu Ustaz. Iya manusiawilah. Sampai saya bilang sama istri saya, udahlah, kamu boleh nyakitin saya di bagian fisik, jangan hati saya. Kenapa? Karena di hati saya selalu ada kamu. Jangan jadi DP ya. Betul-betul capek Ustaz, lelah Ustaz. Aduh Masya Allah. Ya kalau secara fisik boleh, tapi batin jangan. Karena kita harus tahu, sometimes kita berhasil bersyukur, sometimes kita gagal bersabar. Ini yang membuat takjub, kata Nabi, takjub nih orang beriman. Apapun kondisinya ajib, ajaban li amril mu'min. Orang beriman menakjubkan. Semua masalahnya baik. Dia senang bersyukur, baik. Dia susah bersabar, baik. Orang beriman semuanya baik, asal beriman. Makanya kan sudah kewajiban pribadi. Kalau sudah bicara iman, sering disampaikan, iman ini kan naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kan yang tahu naik turunnya iman siapa? Yang punya iman. Gak ada yang tahu. Kita punya komitmen sendiri. Mulai takut. Apa dikatakan? Kafabil mautin nasihat. Cukup maut sebagai nasihat. Perasaan baru kemarin gandeng temen nih, sekarang terbujur kaku sudah. Perasaan baru kemarin, ya Allah, 1 pelukan buat ayah lebih berharga ketimbang 1000 pelukan untuk batu nisan. Masya Allah. Jujur, perasaan baru kemarin. Tangan kecil ini dituntun oleh tangan lembut ibu kita. Sekarang tangan ini gagah memegang tangan keriput milik ibu kita. Ya Allah, waktu berputar cepat sekali. Perasaan baru kemarin, ya Allah, kok sudah berputar dengan cepatnya? Iya. Al-waktu kasif in lam taqta qata'. Bro, waktu kayak pedang loh, muternya cepat loh.
Kalau kita nggak manfaatin, tertebas kita. Ini badan makin hari bukan makin kuat. Dulu kita ngeliat dari jauh aja, oh dia datang no, oh beli, itu juga ikut tegas. Sekarang udah ditegur sama Allah di mata. Siapa itu? Dulu Masya Allah bangun tidur lompat gitu. Masya Allah. Kayak Ninja Hattori gitu ya. Sekarang udah mulai tidur bangun 3 kali bismillah. Bismillah. Ambil napas dulu. Apa enggak kesinggung? Kamu bukan kamu yang 20 tahun yang lalu. Masamu berkurang. Walaupun angka bilangan bertambah, hakikatnya berkurang. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, saya suka ketawa geli sama orang ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Ini loh Bang Kubur. Senin, Selasa, Rebo nyemplung. Panjang dari mana? Pendek umur. Kalau gitu kalau diundang nyanyinya pendek umurnya. Nggak diundang lagi besok. Nggak dikasih kue tar. Ya, ayo mulai berkomitmen dalam diri kita. Ini ke depan seperti apa? Karena masa depanmu tergantung hari ini. Tapi ingat, baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur sekarang lebih pasti ketimbang ayam esok hari. Kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi, betul? Ini perkataan pemuda yang bernama Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau berada di pagi hari, jangan tunggu sore berbuat baik, pun di sore hari jangan tunggu pagi berbuat baik. Fastabikul. Anak bangsa Lombok sedang kesusahan. Anak bangsa Palu sedang kesusahan. Komitmen kita tanpa perintah dari pemerintah, yuk galang dana buat mereka. Dana halal yang sampai ke sana, kemuliaan yang bakal tumbuh insya Allah. Ini saya salut nih, panitia membuka donasi ya. Silakan nanti bisa diinikan ya. Karena saya sendiri yang bawa langsung nanti, insya Allah ke Lombok dan ke Palu nanti. Ayo. Saya lagi ngayal nih bro. Ngayalan saya nih, kalau baik doain, kalau nggak baik ingetin. Ya kemarin ke Jepang kita sempat mampir ke Hiroshima. Itu bekas bom atom dibikin taman wisata, sehingga kita tahu pernah terjadi bom atom di sono. Saya lagi ngayal ini kan azab turun di beberapa kota dalam bentuk tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak mau mengambil iktibar sih? Harusnya kan ngambil iktibar. Kita bikin aja sekalian itu tempat wisata buat income daerah tersebut, sehingga nanti liburan masyarakat bisa ke sana untuk menapak tilas. Pemandunya bilang, baiklah para pengunjung sekalian, di sini pernah terjadi bencana besar berbentuk azab. Karena di sini ada LGBT, di sini ada kesyirikan. Maka dari itu, wahai para pengunjung, bismillah yuk, tinggalkan yang pernah terjadi ini. Kita berdoa, semoga ini satu pelajaran buat kita. Bagus gak kira-kira? Bagus gak kira-kira? Kita dukung yuk. Ya siapapun yang mau buka silakan. Saya cuma tukangnya aja, tukang gonggongan aja dah. Karena kalau nggak gitu kita lupa, ini Indonesia, masalah baru ngelupain yang lama, betul? Dahsyat mana sih kecelakaan kecil dengan gempa bumi, dengan tsunami? Itu besar loh, tsunami Aceh loh, lupa kita. Cuma urusan kerental-kerentil yang lain. Mana luka kita sebagai anak bangsa? Kalau Anda merasa memiliki Indonesia, cinta total dengan negeri ini. Cinta timbul dengan 4 sebab. Kau berilmu tentang Indonesia, kau yakin dengan Indonesia, kau ikhlas berbakti untuk Indonesia, dan kau jujur untuk Indonesia. Cinta timbul dengan sendirinya. Orang kalau sudah begini, nggak ada yang berani macam-macam sama bangsa Indonesia. Cuma ini kan kasusnya kita nggak sempat mikir begitu, sudah. Tumpang tindih masalah membuat kita lupa kemudian dekat dengan kehidupan kita. Masya Allah. Taib. Kemudian di ayat yang ketiga surat At-Taubah ayat 4, mundur dikit, ayat 7 tadi. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yankusukum syai'a wa lam yuzahiru alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Ending ayatnya sama,
Innallaha yuhibbul muttaqin. Cuma bentuk ketakwaannya apa? Dibaca di sini. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian. Summalam yang kusukum syai'a. Kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu pun dalam komitmen janji tersebut. Walam yuzahiru alaikum ahadan. Bahkan tidak ada yang sampai membantu seseorang untuk memusuhi kamu. Fa'atimmu ilaihim ahdahum. Maka kalau memang dia bisa kayak begitu Muhammad, tolong sempurnakan janjimu pada mereka. Poinnya di ayat yang ketiga pun ditekankan. Ternyata bukti takwa kita dalam Islam ini ketika kita pegang komitmen. Komitmen bagaimana berjanji. Tolong komitmen kita dari pagi tadi. Raditu billahi robba. Pegang. Aku ridha Allah sebagai Rob. Saya pernah sampaikan makna Rob dengan asma Allah ini. Robba yarubu, yang mencipta dengan proses. Kita ini proses alam. Ya, tolong bersyukur, jangan kecewa dengan masa lalu. Jangan sampai benci dengan silsilah. Nggak boleh benci dengan silsilah. Jangan sampai terlalu mendiskriminasikan diri sendiri, menyalahkan diri. Jangan. Manusia ini punya masa lalu. Indahnya Islam ini kan kata Rasul, al-amal bi khawatimiha. Amal seseorang tergantung akhir, bukan awal. Jadi orang dilihat akhirnya bukan awalnya. Makanya sayang kalau awal udah bagus, akhirnya buruk, sayang. Saya lagi bilang sama aki-aki di atas pejabat nih. Masa mudanya bagus, kampusnya bagus, agamanya bagus, udah tua macam-macam. Rugi gak? Rugi. Harusnya endingnya baik. Ya cuma mau bilang apa? Ini kan setan paling bisa bikin kamuflase hidup orang terkecoh. Seakan-akan hidup ini forever. Enggak ada hidup yang forever. Batman forever. Itu pun hayalan. Enggak ada. Hidup ini likulli syai'in ajal. Semua ada batasnya. Semua ada akhirnya. Tidak ada yang hidup ini selamanya, tidak. Maka ada istilah pepatah mengatakan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau nggak beramal rugi. Karena 1000 tahun juga ada matinya. Adam 1000 tahun mati. Nabi Nuh 950 tahun mati. Nabi Allah Ibrahim 500 tahun mati. Nabi Muhammad 63 tahun mati. Dudung Marpawi 32 mati. Kita kalau bicara umur kita nggak bisa bilang, mau bilang apa kan? Ini siapa yang tahu malaikat maut bakal datang? Apa kata Rasul? Lau ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Lah kalau kamu tahu yang aku tahu, kata Rasul, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Jangan merasa aman. Mau masuk on the spot. 7 orang yang bawa banda ke lubang kubur. Galak mobil masuk ke lubang, motor masuk ke lubang. Emang mayit ngetrek? Nggak ada begitu. Saya sering bilang orang Islam nggak ada mayit orang Islam bawa STNK. Apalagi bawa sertifikat sampai banyak, nggak ada. Udah bakal kita tinggal. Boleh punya dunia, tapi jangan merasa munyain dunia. Cuma dititipin. Ya. Kalau dititipin jangan munyain. Negeri kita ini dititipin sama Allah. Atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, betul? Titipan. Tolong, kalau bumi ini hasilnya banyak, buminya subur, pemandangannya indah, tolong banyak bertasbih. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Katakan subhanaka fakina. Di negeri ini kita disuruh banyak bertasbih. Karena jantungnya dunia ini negeri. Apa yang tidak ada di negeri kita? Lawang semuanya ada. Negeri yang subur, gemah ropalo jinawi. Apa yang enggak ada? Tambangnya Masya Allah. Di atas buminya Masya Allah. Pemandangannya Masya Allah. Cuma itulah buruknya kita. Kebiasaan ngejual tanah banda.
jualnya sama orang kafir. Dulu pemandangan Indonesia Timur, zaman-zaman pahlawan-pahlawan Islam dulu, orang kalau ngelihat ke sana tuh, subhanallah. Bahkan orang-orang Yaman yang datang ke negeri Indonesia ini selalu mengatakan jannah, wallah hadhihi jannah, ini surga ini. Mereka bertasbih. Cuma ini kita nih tinggal mempertahankan ngejual tanah sama asing. Dia bikin cottage, dia bikin restoran, dia bikin hotel, view-nya ke panorama yang indah. Yang datang turis nggak jelas agama. Akhirnya sekarang kita datang ke sana bukan bertasbih, istighfar. Banyak ikan cuek pada berjemur, betul? Astagfirullah. Dulu mah kita bertasbih bro, benar? Sekarang masya Allah. Ini bahaya loh. Nah kalau kita masih nggak sadar juga, Allah ambil titipannya. Pada hilang tuh tanah di Palu. Habis diambil sama Allah. Yang punya sertifikat udah monyong-monyong dah. Tanah gua mana ya, hilang. Ini wallah bukan hal yang mudah. Menjadi orang yang bertakwa sebuah kebaikan buat kita, sehingga solusi datang. Dalam ayat lain, surat Al-Anfal ayat 34, Allah berfirman, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aksaruhum la ya'lamun." Hampir mirip. Ada ayat lain di surat Al-Anfal ayat 34. Allah berfirman, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah." Mengapa Allah tidak mengazab mereka? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ahu, dan mereka ini orang-orang yang berhak menguasainya. In awliya'uhu illal muttaqun, orang-orang yang berhak menguasai hanyalah orang-orang yang bertakwa. Walakinna aksaruhum la ya'lamun, tapi sebagian mereka ini banyak yang tidak mengetahui. Dulu orang banyak bertanya, kenapa sih Allah ini enggak mengazab orang-orang kafir yang berbuat kufur, tapi Allah mengazab orang-orang muslim yang berbuat kufur? Akhi, kalau orang kafir berbuat kufur memang fitrah. Orang kafir anti-Islam. Tapi kalau orang Islam berbuat kufur, batal keislamannya. Kita cuma nasihatin ini yang ada di beberapa tempat yang terjadi bencana alam. Ini karena ada kesyirikan. Bukan buat orang musyriknya, bukan buat orang kafirnya, buat orang Islamnya. Apapun namanya, kalau di atas namakan budaya. Budaya itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Bidaya. Budaya, bidaya. Artinya permulaan. Ketika hukum belum datang, ini banyak petinggi kaum ini bikin bidaya, bikin budaya. Makanya dalam Islam hukum itu 3. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adat budaya. Adat, adah. Adat bahasa Indonesia, adah bahasa Arabnya, ada kebiasaan. Orang terbiasa berbuat sebuah kebaikan, iya bidaya. Tapi kalau kebaikan yang dijadikan budaya termansuh, terhapus dengan datangnya Quran dan sunnah, maka wajib dihilangkan. Quran dikedepankan, bukan di-up. Inilah negeri yang kaya budaya. Makanya Islam juga harus pakai Nusantara. Enak aja. Islam zaman Nabi, Islam sampai Dajjal turun dibunuh sama Nabi Isa, nggak berubah. Islam yang di Quran, inna dina indallahil, nggak pakai embel-embel, betul. Kalau mau pakai embel-embel, rubah nih Quran, ketahuan jelas siapa Anda. Jangan remeng. Habis sekarang banyak sekali Islam Arab. Islam Arab. Islam turun di Arab, tapi bukan buat orang Arab. Temuin satu ayat yang manggil orang Arab, ya ayyuhal arabiyun, ada gak?
Yang ada ya ayuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun. Enggak ada ya ayyuhal Arab, enggak ada. Salam di Arab assalamualaikum, salam di bambu apus assalamualaikum. Nabi ajarkan salam sama orang kafir, salamun ala manit taba'al huda. Di sini pun kita bilang sama orang kafir, salamun ala manit taba'al huda. Enggak usah pakai ngucap salam mereka. Ya masalahnya kan saya ini kan muslim, tapi saya pejabat, Tat. Saya muslim, tapi kan saya pemimpin, Tat. Saya muslim, tapi kan saya polisi, tapi kan saya menteri, tapi kan saya presiden. Salah. Islam termaktub dalam hatimu, katakan iya, saya pejabat, tapi saya muslim. Saya polisi, tapi saya muslim. Saya menteri, tapi saya muslim. Saya presiden, tapi saya muslim. Ketika ada hukum tergoncang nanti, kembalikan apa? Ke Allah. Bapak sebagai pemimpin harus mengucapkan selamat hari raya orang kafir. Waduh, maaf ya, itu tugas pejabat, Pak. Iya, saya pejabat, tapi saya muslim. Tegas, itu yang Buya Hamka ajarkan. Lebih baik mundur teratur daripada menggadaikan akidah. Mana Buya Hamka modern? Mana Haji Agus Salim modern? Mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari modern? Mana Kiai Haji Nur Ali modern? Mana Kiai Haji Ahmad Dahlan modern? Mana Jenderal Sudirman modern? Sudah hilang. Karena Islamnya digadaikan. Untuk gaji bulanan kerudung dibuka, untuk gaji bulanan janggut dicukur, untuk gaji bulanan tak ada sholat berjamaah. Iya jelas solusi tak kunjung datang ke negeri kita. Karena bertolak belakang. Masih ingat hadis yang disampaikan di sini? Kata Nabi, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanjihu hatta tarju ila dinikum." Ini bahasa Rasul nih. Saya cuma nyampein dah. Kalau mau komplain sama Rasul tadi akhirat. Dan salah kalau kita komplain. Idza tabayatum bil ina, kata Rasul, kalau kalian sudah terbiasa hidup dengan konvensional, bayul ina, bagian dari mata rantai riba. Kalian terbiasa dengan riba. Orang riba tuh enjoy, ya, menganggap biasa riba. Akhadtum ajnabal baqar, kalian terbiasa memilih pemimpin yang enggak jelas, megang buntut sapi, sapi enggak pernah tahu pulang, enggak pernah tahu arah sapi. Raditum bizar'i, kalian enjoy dengan bercocok tanam, enjoy dengan perekonomian, orientasi hidup cuma uang. Dengan komitmen tegas, kullu syai' bil fulus, ma fi fulus mampus. Pokoknya everything but money lah, ya, semua uang. Raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Kalian sudah tinggalkan jihad, padahal sering disampaikan jihad yang utama dengan harta. Anak bangsa, taklukkan dunia, jadi orang kaya. Tujuannya apa? Jihad yang paling utama dengan hartamu, baru jiwamu. Ketika sudah kaya nggak munyain. Enak kalau udah kaya. Nih donasi buat Lombok, buat Palu, udah tenang, nggak usah terpaksa kalian. Jangan nggak enak kotak keliling, urusan saya kaya. Ini masjid-masjid gimana DKM ini? Ya aman, Zat. Udah pada umroh belum? Belum. Umroh semua. Ini Pak Polisi gimana nih yang jaga di Telantas dan lain sebagainya? Jaga ini gimana? Sholat, alhamdulillah. Udah pada umroh belum? Belum. Umroh semua. Oh, enak orang punya duit, mau ngapain juga pantas saja. Ini masjid kurang tapi lega nih. Orang makin penuh nih. Udah, besok lebarin. Tuh, saya kadang-kadang kalau ngeliat Masjidil Haram, ya, tiap bulan saya ke sono, Masya Allah, kagak ada kotak amal depannya, tapi inovasi tiada henti loh. Negeri yang tak ada air, air asal mau minum. Kita negeri banyak air, depan masjid, wah, dingin, orang dagang air. Di sana mah nggak ada yang dagang air. Makanya Ka'bah di Mekah bukan di bambu hapus, betul ya?
Kalau Ka'bah di bambu hapus, kang parkir macem-macem. Di Mekah nggak ada kang parkir, betul. Asal mau parkir gitu ya. Tuh, negeri korok berkah begitu tuh. Ya bisa, bukan tidak. Ya ekonomi Ka'bah mah nggak bakal bisa dah. Cuma berkahnya bisa. Kalau bangsa ini berpikir apa? Izzah. Lebih baik memberi ketimbang menerima. Dulu negeri kita miskin, zaman kemerdekaan. Pemimpin kita dulu ngajarin swasembada beras. Biar susah sedekah. Sekarang kita merasa kaya tapi nggak ada sedekah. Aneh. Ngelobi Allah, pengen bayar utang pakai riba. Aneh. Aneh. Pengen makan mangga tapi benalu yang disuburin. Aneh. Nggak akan pernah bisa. Apa kata Rasul? Raditum bizari wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan. Kalau 4 itu dikerjain sama kalian, Allah liputi kalian dengan kegelapan dalam hidup kalian. Ujian tak kunjung selesai, bala tak kunjung reda, badai tak pernah berlalu. Hatta tarji'ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Disuruh kembali ke agama. Dan Quran bilang, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ayo kembali ke Rabb kalian. Islamlah kalian, tunduk patuhlah kalian kepada Allah. Islam kalian, mari ke Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasul, bukan yang dibikin di Indonesia, yang pakai Nusantara, bukan. Tiap orang wajib belajar sudah. Kami juga menggalang dana insya Allah dengan teman-teman. Sekarang pengajian sudah penuh, anak muda sudah senang belajar. Sebetulnya kita pengen bikin Indonesia pasti punya perpustakaan dunia yang besar. Yuk tingkatkan gemar membaca. Orang yang suka membaca cerdas insya Allah. Gimana caranya kita punya nih perpustakaan besar yang anak-anak muda ini gemar membaca. Caranya bagaimana? Disetting supaya enak juga. Kayak ngaji sekarang dibikin asik. Dulu kan orang kalau ngomong ngaji identik sama ngantuk, betul. Dulu zaman-zaman kita masih kecil-kecilan dikit. Mana gede soalnya nih. Itu yang namanya ngaji. Kalau nggak angop nyender, betul. Nyender lah. Kalau sekarang enggak, kenapa? Karena teknik. Ternyata pengajian seperti ini, iya bisa, baca juga bisa, bukan enggak. Makanya harus ditingkatkan nih. Gimana caranya? Masya Allah. Taib jamaah Allah muliakan. Kemudian di surat Yunus ayat 62, ayat 63 ada firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang boleh ngaku jadi waliullah, tapi waliullah itu punya karakter. Karakter di surat Yunus nih, ayat 62, ayat 63. Ini kalau bicara Nabi Yunus, ini bahasa Nabi kepada pemuda yang bernama Adas. Siapa pemuda bernama Adas? Pemuda yang nolong Rasul ketika beliau ditimpukin di Taif. Berasal dari negeri Irak. Nabi tanya, siapa kamu? Adas. Dari mana kamu? Asalku Irak. Itu negeri saudaraku Yunus. Masya Allah. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus ini orang yang gemar makan timun suri ini. Sebagian mengatakan semangka. Itu makanan Nabi Yunus itu. Habis ini Kang Timun sama Kang Semangka laku. Sekedar bocoran ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ketahuilah waliullah itu la khawfun alaihim. Tidak pernah punya takut. Hidupnya enggak pernah takut. Waliullah ini la khaufun alaihim, tidak ada khawatir terhadap mereka. Walahum yahzanun, mereka enggak pernah bersedih. Dunia ini enggak bikin sedih. Dunia ya datang pergi lawang namanya titipan. Disedihin juga enggak bakal balik. Dientengin aja. Ya saya suka ajarkan tuh dulu nih. Ya beberapa tahun yang lalu, Ustaz, kambing mati Ustaz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai titipan Allah. Enteng.
Jangan disedihin. Ya sedih ya manusia, sedihlah. Barang yang dicintai hilang, iya. Cuma kan titipan. Allah pengen albumnya beda nih. Kalau kemarin album syukur punya kambing, sekarang album apa? Sabar hilang kambing. Kemarin seneng, alhamdulillah. Sekarang sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Judulnya muji Allah. Karena seneng kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Tapi kalau kamu sedih, sabar. Innallaha ma'a sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Enggak ada yang menyedihkan. Waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir karena mereka kenal Allah. Dia tahu, Allah yang bilang kok, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah bilang, Allah tidak membebani manusia dengan beban yang dia tidak sanggup memikulnya. Dia tahu. Oh, dia mengerti sekali. Allah nggak mungkin zalim. Toh dia hafal nama Allah dari mulai Ar-Rahman Ar-Rahim sampai yang terakhir dia hafal. Dia nggak menemukan nama Allah Az-Zalim. Karena memang Allah nggak pernah berbuat zalim. Dia berhusnuzon dan dia tahu husnuzon ini mendatangkan kemaslahatan. Karena suuzon mendatangkan keburukan. Bagaimana orang bisa suuzon sama Allah? Kayaknya Allah murka sama Indonesia nih, Tat. Padahal hujannya bareng turun. Cuma nih orang yang satu batuk pilek gara-gara hujan, yang satu seneng panen jagung sebentar lagi. Hujannya sama, tapi kan nyampainya ke orang yang berbeda. Kalau orang yang baik agamanya, hujan turun, senyum langsung. Allahumma shayban nafian. Ini orang Masya Allah nih, hujan bawa manfaat. Tapi kalau buat orang yang nggak paham, ya hujan. Itu karena nggak paham. Masalahnya itu aja. Hujannya sama, cuma menyikapi hujan turun yang berbeda. Azabnya sama, balanya sama. Tapi kalau iman sama, kita tahu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji. Ujian bisa azab, ujian bisa bala, berbentuk nikmat maupun sengsara. Judulnya ujian. Ya logikanya orang kalau mau naik kelas diuji. Ya, jangan sampai pesimis nih. Kalau saya sih sering berkata di beberapa kajian, optimis. Ini bangsa Indonesia bakal berjaya di dunia ini. Ujiannya nggak beres-beres. Tinggal kita nih dewasa cepat dengan ujian. Ya, mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Udah tahu kan, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. No di Palu, besok kita live lah dari Palu lah insya Allah. Ya, bisa lihat tuh aspal makan mobil tuh. Bisa lihat tuh, tanah diputer depan jadi belakang, belakang jadi depan tuh. Buat Allah mungkin nggak? Mungkin. Nggak pernah kejadian begitu kok jadi kejadian. Buat Allah mungkin. Itu laut naik mental ke atas seperti bayangan hitam sampai 40 meter lebih. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Buat kita nggak mungkin, mungkin buat Allah. Makanya di atas bumi ini kita jangan petang-tang, peteng-teng, peting-ting, petong-tong, jangan. Ini bumi punya Allah. Saya suka bawa jamaah umroh itu ke museum Quran. Museum Asmaul Husna lagi tutup renovasi nih di Nabawi. Nanti kalau buka lagi bisa dilihat. Itu biar dia lihat tuh, ya susunan planet. Di mana bumi ini salah satu planet dan bagian dari titik galaksi yang ada. Dari atas langit ini yang namanya bumi cuma seperti pasir ukurannya. Dari langit bumi nggak kelihatan, cuma bagian dari bintik-bintik putih di antara galaksi yang ada. Kecil. Saya pernah bilang juga kalau nggak percaya dari pesawat longok ke jendela, nggak usah dibuka, lihat aja gitu. Masuk lagi. Dari atas sono, ya nggak usah tinggi-tinggi dah, ya ukuran 1 kilo dari darat aja. Itu kita ngelihat ke bawah,
Rumah yang gede jadi kecil. Yang kita sombongin tuh rumah dari atas langit, saru gentengnya doang yang kelihatan. Apalagi cincin batu bacan yang kita sombongin, lebih nggak kelihatan. Sepatu mahal yang kita pakai lebih nggak kelihatan. Kita mau sombong apa dari langit sono? Bumi aja kecil, apalagi tanah kita yang 2000 meter nggak kelihatan. Tuh kita mau sombong telok pinggang tiap hari, nyebrang jalan cuma ngeliatin rumah. Malaikat maut no Jangan suka merasa munyain dunia. Dunia cuma titipan. Dunia cuma titipan. Makanya saya kaitkan di bahasan kita nih ntar nih, karena waktu nggak mungkin sampai jam 11 di sini. Kita pengen berdialog. Kita kajian di Nurul Bahri nanti di Kelapa Gading. Pilihanku, apa yang mesti ku pilih, Ustaz? Karena solusinya banyak nih. Pilihanku, iya, kamu pilih yang kamu berilmu. Ya, kita bahas nanti soal di Nurul Bahri. Ya, Masya Allah, bro. Ternyata selalu ada solusi kalau istiqomah di atas ketakwaan kita sama Allah. Oleh karena itu, yuk baguskan Islam dan iman kita, beribadah dengan benar. Jadilah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, orang yang bisa bertawakal. Orang yang bisa bertawakal, Allah berikan dari tempat yang tak diduga-duga. Makanya di masjid kita bertakwa, di kantor kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, di rumah tangga kita bertakwa. Dimanapun jadi orang yang bertakwa, supaya solusi dekat dengan hidup kita. Taib, yuk kita berdialog. Silakan yang mau disampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu.